Kebahagiaan merupakan hal yang paling penting bagi sebagian besar orang bila ditanya mengenai apa yang paling diinginkan. Hanya saja, makna kebahagiaan sangat bervariasi. Ada yang memaknai kebahagiaan sebagai pemenuhan materi, ada yang memaknai kebahagiaan sebagai sebuah upaya untuk mengaktualisasikan potensi diri. Ada juga yang mengaitkan kebahagiaan dengan aspek transendental. Dalam arti kebahagiaan dipahami dalam konteks hubungan dengan kekuatan yang melampaui kemampuan manusia, kekuatan ilahiyah, kekuatan Tuhan. Kebahagiaan spiritual itu unik. Tolok ukurnya adalah makna atau tujuan hidup. Indikatornya ketenangan, kedamaian, dan proses pembentukannya melalui penerapan values. Di Indonesia terbukti bahwa values ikhlas, syukur, dan sabar merupakan komponen dari kebahagiaan spiritual. Hanya saja, pemahaman terhadap ketiga values tersebut masih bervariasi. Ikhlas seringkali hanya dipahami sebagai ketulusan, sementara kandungan ikhlas lebih dari hal tersebut. Begitu juga dengan sabar, yang diartikan sebagai menahan emosi, sementara esensi sabar justru ada dalam pengambilan keputusan. Syukur menjadi komponen yang paling mudah dimaknai, namun sulit didefinisikan. Dari ketiga values tersebut, syukur paling banyak dikaji dan sudah terbukti perannya baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang pekerjaan. Sementara sabar dan ikhlas belum banyak dikaji. Bagaimanapun kebahagiaan spiritual versi Indonesia terbukti perannya dalam dunia kerja, dan hal ini berhubungan dengan engagement, komitmen, dan perilaku kerja sukarela seperti altruism. Sementara dalam konteks pendidikan, hal ini berhubungan dengan academic engagement dan pro-social. Dikutip dari laman Psychology Today dikatakan bahwa orang yang bahagia hidup dengan tujuan. Mereka menemukan kegembiraan dalam hubungan jangka panjang, bekerja menuju sasaran yang ditetapkan, dan hidup sesuai dengan values mereka. Terkait dengan hal-hal tersebut, maka pada episode rubrik psikologi kali ini akan dibahas bagaimana sebaiknya kita dapat bahagia, terutama dalam konteks budaya Indonesia dengan segala keragamannya. Pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, selalu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami untuk dapat kembali menjumpai Anda melalui rangkaian acara Indonesia Sehat dan khusus pada hari ini melalui acara rubrik psikologi. Dan bagaimana kabar Anda? Juga selalu menjadi doa dan harapan kami semua di sini agar Anda beserta keluarga serta orang-orang tercinta di sekitar Anda selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Pemirsa, melalui tayangan yang telah kita saksikan tadi, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kebahagiaan spiritual Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan spiritual? Kita akan membahasnya bersama pada saatnya nanti. Dan juga seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk mengajukan pertanyaan, berkonsultasi bersama kami di sini melalui Instagram kami di @indonesiasehat.tvri. Baiklah pemirsa, kami akan segera mengajak Anda untuk mengikuti pembahasan mengenai kebahagiaan spiritual Indonesia setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda bersama kami dalam acara rubrik psikologi yang pada episode kali ini membahas mengenai kebahagiaan spiritual Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan spiritual? Kita akan membahasnya nanti. Namun seperti biasa kami juga akan mengajak Anda untuk mengajukan pertanyaan dan juga berkonsultasi bersama kami di sini melalui Instagram kami di @indonesiasehat.tvri. Nah sekarang saya akan mengajak Anda semua untuk menjumpai narasumber yang akan berbicara mengenai kebahagiaan spiritual Indonesia, dan narasumbernya adalah Ibu Dr. Rostiana SPC MSI Psikolog. Saya panggil Mbak Ros ya, mohon izin ya Mbak Ros. Terima kasih. Mbak Ros ini dosen ya, posisi Iya, sehari-hari atau profesinya. Mbak Ros, terima kasih loh telah berkenan hadir, meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi manfaat, supaya kita semua tambah pinter, tambah cerdas, dan juga bahagia. Seperti topik kita saat ini, tapi bahagianya bahagia spiritual nih, gitu.
Pengen tahu dong yang dimaksud dengan kebahagiaan spiritual itu sebetulnya apa sih Mbak? Iya, barangkali ada sedikit yang bisa saya lihat di sini gitu ya. Oke. Nah, Ya. ini awalnya kan kalau kita hidup tuh ada pertanyaan paling dasar gitu. Sebenarnya kalau orang hidup apa sih yang paling dicari gitu ya. Nah, itu kemudian ada yang meneliti namanya Lyubomirsky. Dia meneliti di seluruh dunia. Ternyata jawabannya cuma satu. Yaitu kebahagiaan. Semua orang bilangnya apa yang paling dicari dalam hidup ini kebahagiaan. Kebahagiaan. Iya. Tapi ternyata gitu ya kalau kita lihat bahagia kok macam-macam pertanyaannya ya. Ada orang yang mengatakan saya sekarang bahagia tapi nggak tahu besok gitu. Kan gitu ya. Ada lagi yang bilang bahagia itu apa sih ya? Kayaknya saya punya rumah banyak, punya harta banyak tapi kok sedih terus ya rasanya ya. Gitu. Jadi bervariasi sekali kebahagiaan. Nah itu kemudian saya lakukan tuh penelitian tuh. Untuk mengetahui kalau di Indonesia orang bahagia itu orang yang kayak apa sih gitu. Nah, kemudian ternyata penelitian saya dapat respon lumayan banyak. Iya. Ada orang yang merespon tuh dari 41 kota di Indonesia gitu ya. Kemudian saya juga lakukan berbagai macam FGD, focus group discussion gitu. Ada karyawan, ada mahasiswa gitu ya. Ada orang-orang dari kelompok-kelompok agama. Itu unik sekali gitu loh, kebahagiaan orang Indonesia tuh unik banget gitu ya. Beda dengan teori-teori yang sudah ada di Barat. Ternyata setiap orang yang ditanya bahagia itu apa sih, selalu mereka menjawabnya gini, saya bahagia tuh karena ikhlas lah gitu. Gitu ya. Terus ada lagi yang bilang ya bahagia karena bersyukur gitu. Orang bahagia itu orang yang sabar. Nah gitu kan. Ini kok selalu muncul gitu jawaban-jawaban kayak khas gini. Khas di Indonesia ya? Khas Indonesia. 3 itu. Gitu. Kemudian saya juga banyak nyoba di berbagai macam tempat tuh. Di sekolah saya tanya, di pekerjaan saya tanya gitu ya. Terus di ibu-ibu nih yang lagi ngumpul-ngumpul juga saya tanya, kok jawabannya itu terus? Ternyata itu muncul lagi yang namanya ikhlas, yang namanya sabar, yang namanya syukur, itu muncul. Dan itu merupakan hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan. Di Indonesia. Nah, itu loh yang akhirnya saya olah sedemikian rupa sampai oke deh gitu ya. Nah ini barangkali yang kemudian menghasilkan sesuatu nih kalau kita lihat nih. Nah ini loh. Ternyata orang Indonesia kalau ngomong bahagia gitu ya, di dalamnya tuh ada gini. Kita kalau dekat sama Tuhan gitu ya, kita bahagia. Jadi ada unsur transendentalnya gitu ya. Transendental ini kan sesuatu yang bisa saja barangkali ya, bentuknya mungkin bukan figur yang disebut Tuhan, tapi ada kekuatan-kekuatan, misalnya gini, alam semesta. Saya ini bagian dari alam semesta, karena itu saya nggak akan nyakiti yang namanya semut. Saya nggak akan nebang pohon gitu ya. Itu juga sebenarnya spiritual dari gitu. Ada orang yang meyakini spiritualitas tuh kalau gini, jangan sampai kita menyakiti manusia lain, sekecil apapun. Karena dia adalah bagian dari saya adalah bagian dari dia. Sehingga kalau saya menyakiti dia, artinya saya juga menyakiti diri saya sendiri. Jadi ternyata spiritualitas itu macam-macam pendekatannya. Nah ini saya kembali lagi nih sama orang kita nih, sama kita semua nih ya, sama orang Indonesia. Kalau ditanya spiritualitas, jawabannya sama lagi. Spiritualitas adalah gitu ya, kedekatan dengan Tuhan. Jadi jawabannya itu jawaban yang melingkupi agama. Mereka selalu bilang kalau mau punya spiritualitas, ya ibadahnya yang benar dong gitu. Saya bilang saya bukan ahli agama, saya tidak akan bahas dari sudut agamanya. Tapi yang saya tangkap, yang kemudian saya olah gitu ya, secara statistik itu menghasilkan 3 hal. Kalau bahagia itu, yang pertama tadi transendental. Kalau kita punya koneksi sama Tuhan gitu ya, maka segala hal ini akan mudah. Nah, termasuk tadi tuh menyelesaikan berbagai macam masalah gitu ya. Nah, yang kedua, transendental ini ternyata diinternalisasi. Jadi sesuatu yang milik kita lah, jadi imanen. Apa yang diinternalisasi? Ternyata itu tadi tuh, sabar, syukur, ikhlas. Ketika ini diinternalisasi, nah kemudian orang-orang ini mengaku gini, saya bahagia tuh, saya tenang loh. Saya rasanya damai. Saya nggak neko-neko hidup, saya punya tujuan hidup itu.
Nah ini yang kemudian ketika saya olah secara statistik ini benar nih gitu. Artinya hasil pengolahannya signifikan. Bahwa kebahagiaan untuk orang Indonesia tuh lebih bersifat spiritual tadi. Di dalamnya ada yang saya sebut dengan nilai-nilai spiritual yang diterapkan. Jadi ada action based on gitu. Tadi 3 nilai tadi ya, sabar, syukur, ikhlas. Jadi kalau orang ngomong sabar itu cuman sekedar emosi, enggak loh ternyata. Dia values tuh, spiritual values gitu ya. Sabar itu jadi values. Gitu. Nah ini semua kemudian munculnya tuh jadi kehidupan yang bermakna. Jadi kalau lihat orang-orang yang mengatakan bahagia, benar gitu ya, kemudian orientasinya spiritual, maka dia akan kelihatan gitu bahwa hidupnya tuh nggak neko-neko, nggak harus berorientasi pada materi terus-menerus gitu ya, dan juga nggak mau memikirkan hal-hal yang kemudian menjadi perseteruan gitu. Damai ajalah hidup ini. Nah, aduh, dengernya aja udah damai Mbak. Gitu ya. Cuman kalau kita melihat di luaran sana gitu, kalau kita melihat masih banyak orang yang sepertinya tidak tenang gitu ya, resah, apalagi mungkin kalau boleh dikaitkan dengan suasana sekarang di mana masa pandemi begitu banyak ketidakpastian gitu. Apakah kemudian bisa kita katakan bahwa unsur-unsur sabar, ikhlas, syukurnya ini masih mungkin hanya di tataran ucapan saja? Saya sih udahlah, ikhlas lah gitu ya, habis mau gimana lagi gitu. Tapi pada kenyataannya dia masih resah, masih galau gitu. Itu bagaimana menjelaskannya? Nah, itu yang kalau kita lihat gini ya, barangkali ke sini deh. Nah, ini saya melihat gitu, kalau orang-orang mengatakan ya udah ikhlasin aja deh gitu ya. Itu tuh ikhlas tuh seakan-akan sesuatu yang sekedar ya udah kalau udah ngasih aja gitu. Ya. Kalau mau mengatakan misalnya gini, ya udah dong, nggak usah ini dong diungkit-ungkit dong gitu ya. Jadi ikhlas itu baru pada tataran pengertian ini, tataran yang sifatnya barangkali lebih horizontal gitu. Lebih pada hubungan kita nih antar manusia gitu ya. Tapi belum diwarnai oleh ikhlas yang dalam tataran tadi, yang tadi transendentalnya. Jadi ikhlas tuh lebih banyak dihayati gitu sebagai ketulusan. Kalau bantuin orang lain jangan diungkit dong gitu. Nah sebenarnya ikhlas itu gitu, kalau kita mau bilang ikhlas nih jauh banget, dalam banget, ketika dia sampai pada konsep yang kita sebut dengan letting go. Wow, ya udahlah selesai gitu ya. Gitu ya. Ternyata ya udahlah tuh meaningnya dalam banget. Manusia tuh makhluk yang dikasih banyak sekali, banyak sekali sumber ya. Kita punya resource banyak sekali gitu. Kita punya hal-hal yang bisa dimanfaatkan banyak sekali. Gitu. Nah, ternyata di balik semua hal yang kita mampu, kita terbatas loh. Nah, di situ dia bilang ikhlas tuh bisa terima nggak keterbatasan itu. Kita udah usaha gitu ya. Tapi terus kadang-kadang kan kalau kita dapat nestapa, kita dapat kebimbangan, terus kita ngomongnya gini, ya Tuhan, kenapa saya ya? Nah, gitu. Ya nggak? Kok saya ya? Kurang apa saya ya? Gitu. Padahal saya sudah gitu ya beribadah padamu, tapi kok masih gitu. Tapi bukankah itu juga merupakan reaksi normal manusia pada saat dia menerima sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan ya? Itu makanya baru di ikhlas saja banyak nih yang bisa digali. Banyak sekali. Jadi ikhlas itu ternyata gitu ya, dasarnya adalah transendentalnya dulu. Punya koneksi nggak? Kalau punya koneksi terus jawab dulu dong, percaya nggak? Nah, percaya nggak sama yang jawabnya sih kadang-kadang percaya, tapi pada kenyataannya hanya selesai di ucapan saja. Nah kita akan coba elaborasi supaya itu betul-betul terintegrasi atau menjadi bagian dari diri kita, menjadi values kita ya, seperti yang Mbak Ros katakan. Namun kita akan ambil waktu sejenak. Kita akan jeda dulu pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kebahagiaan spiritual Indonesia ini setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Rubrik Psikologi yang kali ini membahas mengenai kebahagiaan spiritual, dan itu khusus di Indonesia yang ternyata unik ya, tidak sama dengan di tempat lain.
Nah, sebelum kita mendalami lebih lanjut mengenai bahasan ini, kami kembali mengajak Anda untuk mengirimkan pertanyaan dan juga berkonsultasi bersama kami di sini melalui Instagram kami di @indonesiasehat.tvri. Baik, sekarang kita lanjutkan ya pembahasan. Mbak Ros tadi mengatakan bahwa kebahagiaan di Indonesia nih ya, khusus karena Mbak Ros sudah melakukan penelitian dan hasilnya menarik karena unik gitu. Ada 3 elemen di mana sering sekali muncul kata ikhlas, kata syukur, kata sabar gitu. Dan itu ada kaitannya juga dengan hubungan yang transendental. Walaupun sebetulnya kalau transendental tidak harus sifatnya ketuhanan atau ilahiyah ya, bisa juga dengan alam semesta. Tapi ada kekhasan sendiri di Indonesia. Tadi saya sempat menanyakan sebelum jeda mengenai ikhlas yang harusnya sudah sampai tataran letting go. Jadi betul-betul selesai. Tidak lagi dipikirkan, tidak lagi diungkit-ungkit gitu. Jadi dalam sekali karena sudah menjadi values. Nah, kemudian yang berikutnya ada syukur ya. Syukur. Kalau tidak salah. Nah, bagaimana dengan syukur? Kalau saya menganggap syukur itu sebenarnya sumber energi buat kita. Oh, oke. Syukur itu kalau kita bisa mensyukuri gitu ya, kehidupan ini segala aspek dalam kehidupan, maka kita punya sumber energi yang besar sekali. Bagaimana ceritanya bisa seperti itu tuh? Nah, syukur itu kan artinya gini, memang sangat sulit tadi didefinisikan. Dia bisa dirasakan tapi juga bisa kemudian diimplementasikan gitu. Nah, dirasakan tuh gini, ada sesuatu rasa positif, rasa seneng gitu ya, yang nggak cuma sekedar seneng, karena tadi awalnya kan transendental. Iya. Jadi kalau kita bangun pagi, kemudian kita buka jendela, terus kita lihat sinar matahari pagi anget, terus kita bilang, Masya Allah gitu ya, matahari luar biasa nih gitu. Itu ada rasa yang dalam banget. Nah, itu ternyata rasa seperti itu secara fisik maupun psikologis gitu ya, itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang positif gitu. Jadi syukur ini selalu menjadi dasar untuk kita bertindak yang baik. Oke. Gitu ya. Jadi udah terbukti banyak sekali di penelitian-penelitian, orang yang bersyukur adalah orang yang gini loh, kalau saya mau melakukan sesuatu gitu ya, maka kemudian ada dorongan yang kuat untuk melakukan itu demi kemaslahatan orang lain. Nah gitu, jadi dia tuh terdorong untuk melakukan perilaku-perilaku sosial. Kemudian kalau dia kerja juga, dia melakukan pekerjaan itu dengan baik. Orang-orang yang bersyukur tuh orang yang kerja keras. Kenapa dia kerja keras? Karena dia merasa bahwa dia udah nerima banyak. Jadi dia juga harus memberikan lagi gitu ya. Harus memberikan kemaslahatan pada orang lain. Iya. Jadi rupanya bersyukur ini merupakan satu mekanisme buat setiap orang agar dirinya dia tuh punya arti. Iya. Ya, punya energi yang banyak, bisa melakukan banyak hal sehingga dia bisa berarti ya atau bermakna. Bisa berarti, benar. Jadi kita bisa bersyukur dalam hal apapun. Iya. Seringkali gini, kalau orang-orang di barat teori bersyukurnya itu mengatakan gini, kita bersyukur kalau menerima sesuatu yang kita nggak duga. Misalnya mau nyebrang jalan gitu ya, ternyata tiba-tiba ada polisi yang nuntun gitu. Kita bersyukur tuh. Gitu. Jadi sesuatu yang kalau menurut saya itu pasif gitu, karena given. Iya. Sementara di kita, di orang Indonesia nih bersyukur tuh aktif loh. Lebih aktif. Iya. Lebih aktif gitu ya. Kemudian bersyukur itu kita bisa cari ada hal-hal apa yang bisa kita syukuri. Iya. Jadi kita memberikan makna pada pengalaman-pengalaman kita. Betul. Oh ini nih, oh ya saya bersyukur nih. Malah kalau orang Jawa tuh ya bersyukur itu sangat menjadi satu tagline kehidupan gitu ya. Kalau tabrakan aja ya syukurlah, cuman kakinya yang patah, padahal kakinya patah loh gitu. Tapi masih disyukuri. Tapi cuman kakinya gitu. Iya. Kebayang kan di dalam situ tuh ada optimisme yang luar biasa gitu. Iya, betul. Ada sudut pandang yang sangat positif. Betul. Makanya kalau orang kita tuh, kalau kita diberi sesuatu, kita bersyukur, kita mengucapkan kan, terima kasih, semoga rezekinya tambah banyak gitu ya. Jadi
bersyukur di kita tuh dinamis sekali. Iya. Ini loh yang jarang kita sadari, bahwa bersyukur itu sumber energi untuk berinteraksi. Ternyata setelah ditelusuri, diteliti, itu merupakan sumber energi. Benar. Iya. Apalagi kalau seperti yang tadi Mbak Ros contohkan, pada saat kita bangun tidur, mungkin sebelum buka jendela, pada saat kita membuka mata dan ternyata kita masih bisa melihat, itu saja sudah mulai disyukuri. Pada saat kita masih bisa menghirup udara, kita syukuri. Jadi memang tidak terhitung ya jumlah hal yang betul-betul bisa kita syukuri, bahkan harus kita syukuri. Dan pada saat kita menyadari bahwa begitu banyak hal yang tidak terbatas yang bisa kita syukuri, itu menjadi pendorong yang juga luar biasa bagi kita untuk bisa melakukan banyak hal yang bermakna. Betul sekali. Wow. Jadi kata kuncinya tadi Rini udah mengatakan tuh, ada kesadaran loh. Kita menyadari. Kenapa? Karena banyak orang tidak menyadari itu. Jadi dia nggak punya sumber energi. Iya. Dia buka jendela lihat matahari, ya udah, malah dia ngomong panas banget sih pagi-pagi gitu. Itu kan artinya dia malah tidak mensyukuri, dia nggak narik gitu. Jadi dia betul ya, bahwa di tengah apapun sebetulnya pada saat kita mampu melihat sudut pandang yang benar, maka itu semua adalah hal yang memang patut kita syukuri, bahkan memang harus kita syukuri. Ya itu belajar. Dengan tadi ya, jangan lupa kata kuncinya ya, kesadaran. Kesadaran kita harus punya, harus jaga terus kesadaran supaya kita memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang memang patut kita syukuri. Baik, ini saya harus panggil nih, sebetulnya pengen lanjut nih ke yang ketiga, tadi sudah ikhlas, kita syukur, kita sabar. Nah, mohon waktu sebentar ya Mbak Ros, sabar, mudah-mudahan sabarnya benar nih definisinya. Karena saya harus mengundang teman saya untuk bisa melengkapi pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, yaitu Mas Ibnu Wibowo. Mas Ibnu, ya silakan Mas. Silakan duduk. Ya, Mas Ibnu, apa kabar? Baik. Ya, Mas Ibnu sehari-hari kerjanya apa, kegiatannya apa? Ya, saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Kita meneliti. Oke, meneliti kebahagiaan kah? Meneliti kebahagiaan. Hal lain ya? Ya. Baik, Mas Ibnu, kalau tadi mencermati pembicaraan saya dengan Mbak Ros, ini saat ini kita bicara mengenai kebahagiaan spiritual. Di Indonesia ini ternyata unik ya. Ada, karena sudah berdasarkan hasil penelitian gitu, ada kekhasannya sendiri. Ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya syukur, ada yang namanya sabar, tapi itu semua dalam konteks bahagia. Pengen tahu dong, Mas Ibnu merasa bahagia enggak? Ya, alhamdulillah ya, pasti harus merasakan bahagia gitu. Oke. Harus merasakan bahagia loh. Ya Mbak ya. Karena kalau menurut saya kalau nggak bahagia tuh hidup sepertinya kurang enak gitu untuk dijalani. Begitu. Oke. Apa yang membuat Mas Ibnu merasa bahagia? Iya, banyak hal ya. Maksudnya kalau saya pribadi itu suka bersosialisasi dengan orang-orang, itu membuat saya bahagia gitu. Bertemu dengan orang lain gitu, berinteraksi gitu. Seperti itulah kebahagiaan saya. Kalau hal yang membuat Mas Ibnu merasa kurang bahagia apa? Hal yang menurut saya kurang bahagia itu mungkin ketika saya memiliki konflik dengan orang lain ya. Saya paling tidak suka memiliki konflik dengan orang lain. Kalau bisa saya menghindari konflik dengan bukan mengalah ya, apa ya maksudnya, ya sudahlah gitu. Oke, saya yang agak mundur gitu, lebih sedikit lo gitu. Oke, menarik ya, banyak lagi yang bisa digali sambil Mbak Ros mencermati. Ini masuk dalam. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa yang dialami oleh Mas Ibnu dan juga mungkin dialami oleh kita semua yang lain di sini, kita kembali akan ambil waktu sejenak ya, sabar ya. Kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan pembicaraan mengenai kebahagiaan spiritual setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Rubrik Psikologi yang pada saat ini membahas mengenai kebahagiaan spiritual di Indonesia. Kita akan langsung saja ya lanjutkan pembicaraan ke Mbak Ros lagi nih. Mbak Ros tadi sudah mengatakan bahwa orang Indonesia itu punya kebahagiaan spiritual yang unik ya. Ada elemen, dia ikhlas, dia bersyukur, kemudian juga sabar. Tadi kalau mau jeda, sabar ya. Ini sabar yang seperti apa sih sebetulnya sedang kita bicarakan? Nah, sabar itu yang kita maknai itu cuma segini. Sebagian besar orang mengartikan sabar itu
nahan emosi, ya, terus mau antri gitu, gitu kan. Sebenarnya justru yang dimaksud sabar gitu, itu lebih banyak aspek ininya loh, kognitifnya loh. Oh gitu? Ya. Bukan Sabar perasaan tuh, ya? iya, dalam sabar itu ternyata intinya di pengambilan keputusan. Oh gitu. Ya, karena sabar itu artinya gini, ketika kita menghadapi sesuatu gitu ya, maka kita harus berpikir di situ. Berpikir ini kemudian nanti dia akan mengarahkan emosi kita. Ya, kita menganalisis, kita belajar dari pengalaman masa lalu sehingga gitu ya, keputusan kita itu tidak sakjek saknyek gitu katanya gitu ya. Kamu ngerti ya, sakjek saknyek gitu. Nggak tahu. Pokoknya kalau dari ekspresinya kira-kira dapat lah. Nah, Dapet gitu ya. Nggak ujuk-ujuk, nggak gitu. Nggak tiba-tiba gitu. Nah, Nggak itu kan tiba-tiba. jadi itu penghayatan kesabaran. Jadi kita ngambil keputusan tidak terburu-buru, maksudnya gitu ya. Nah, sabar gitu, kalau kita bilang kenapa nggak terburu-buru? Karena kalau kita sabar, kita berdiam diri dulu, kita lihat nih pengalaman dulu nih. Terus kemudian kita belajar dari pengalaman orang lain, ya. Kita kendaliin emosi, gitu. Sehingga ketika keputusan itu ditentukan, gitu ya, maka keputusan itu menjadi bijak. Ya. Keputusan itu menjadi sesuatu yang lebih tepat. Nah, itu sebenarnya sabar. Oke. Jadi Ternyata ya. sabar itu seringkali balik tadi kata kuncinya kesadaran diri ya. Aha. Seringkali kesadarannya ini yang enggak gitu. Jadi orang bilang gini, sabar tuh ada batasnya loh. Ah gitu. Ya. Berarti itu nggak sabar dong. Itu sebenarnya belum sabar. Belum sabar. Jangan uji kesabaran saya. Gitu. Itu artinya tidak sabar. Tidak gitu sabar. kan. Tidak. Jadi kesabaran itu intinya adalah bagaimana kita gitu ya menghadapi segala macam hal dalam kehidupan ini tidak terburu-buru menentukan keputusan, mengambil keputusan. Apapun keputusannya, cobalah kita lihat itu dari berbagai macam sudut pandang. Gitu. Sehingga emosinya ini nggak langsung muncul, Iya, plus, bisa dikendalikan. Gitu. Baik, tapi nih ya saya ingin tanyakan begini, Mbak Ros, bahwa biasanya kita dalam tanda kutip diuji kesabarannya pada saat menghadapi situasi-situasi yang memang menstimulir emosi. Dan emosi itu kan sifatnya spontan ya, seketika gitu. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola, menenang-nenangkan si yang namanya emosi ini sehingga kita punya waktu untuk berpikir dulu, menggunakan kognisi kita dengan baik, terus memasukkan sekian banyak pertimbangan dan sebagainya, termasuk mengelola emosinya itu bagaimana? Karena kalau udah di hadapan terus kan reaksinya langsung wut gitu. Itu bisa dipelajari, dilatih atau bagaimanakah? Itu memang tantangan utama tuh. Jadi kalau saya ngelihat kaitannya gini, antara ikhlas, syukur, ya. Ikhlas ini kan kita punya dulu sumber energi yang paling besar, itu transendental tadi. Ya, kemudian energi ini kita percaya bahwa segala hal itu bisa kita kembalikan kalau kita nggak mampu. Jadi itu dulu. Nah, yang kedua, ketika kita mau melakukan sesuatu, cobalah kesadaran dirinya dibangkitkan. Dengan tadi tuh nyari, oh ini bermanfaat buat saya, oh alhamdulillah. Nah, kita ngumpulin energi itu. Ketika ngumpulin energi, sekarang kita menjalankan kehidupan, itu loh sabar. Ya, sabar itu. Jadi sabar itu tuh nggak semata-mata bahwa kalau kita orang mengatakan, wah dia sih ini sabar banget nih, diuji kesabarannya luar biasa gitu. Diuji kesabaran luar biasa. Padahal yang kita lakukan saat itu sebenarnya narik diri. Narik diri. Narik dirinya ini kemudian nggak ngapa-ngapain, itu bukan sabar tuh. Ini kita harus bedain ya. Sabar itu adalah usaha dinamis dari kita. Kita berusaha secara dinamis dengan memanfaatkan tadi. Kita punya sumber energi ilahiyah. Gitu ya. Kemudian kita juga punya sumber dalam diri-diri kita nih. Mau nggak? Itu kita keluarkan dengan mengatakan, alhamdulillah, saya bersyukur, saya masih sehat. Alhamdulillah, saya bersyukur, saya masih bisa ini kerja. Gitu ya. Di masa COVID gini saya nggak di PHK. Itu kan sebenarnya sumber energi semuanya tuh. Sumber energi. Jadi ketika kita ngelangkah, kita menyelesaikan masalah gitu ya. Bagaimana sabar ini bisa terbentuk? Barangkali ini kalau secara psikologis ada istilah yang kita kenal dengan mindfulness. Oh iya. Ya.
Mindfulness tuh latihan banget. Latihan cuman gini loh. Yuk mulai menyadari kita nih ada di sini, ya ada di sini dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Nah, itu ternyata di dalamnya yang berkembang itu sebenarnya kesabaran. Ya, kalau kita berlatih mindfulness terus-menerus, kita melatih kesabaran di situ. Oke. Jadi intinya bahwa itu sebetulnya bisa dilatih ya. Bisa, tapi sangat tentu bisa. diawali dengan adanya kesadaran. Kesadaran. Jadi kaitan antara mulai dari ikhlas, kemudian syukur, sabar, di mana kita tahu bahwa kita punya sumber energi tak terbatas yang pada saat kita sudah merasa tidak mampu, kita kembalikan kepada yang maha segalanya itu. Kesadaran itu kembali ya, kesadaran itu memberi kita energi, kemudian kita bisa kemudian mengumpulkan lagi energi dengan bersyukur, dan berdasarkan itu kita bisa mengelola diri kita sehingga proses sabar yang dimaksud oleh Mbak Ros tadi bisa kita lakukan. Berpikir dengan jernih, mengambil segala macam hal sebagai pertimbangan sebelum melangkah untuk mengambil keputusan. Luar biasa ya, prosesnya sangat-sangat logik dan sangat logik dan betul-betul sangat bisa kita lakukan. Tapi memang harus dilatihkan ya, dibiasakan. Sumbernya gitu, kalau dari karena saya bukan ahli agama ya, tapi orang-orang agama apapun itu mengajarkan sebenarnya, mengajarkan bagaimana sabar itu bisa dilakukan gitu. Dengan tadi itu menyadari bahwa segala hal yang ada ini perlu kita sadari gitu ya. Kalau orang Jawa tuh bilang sing eling gitu. Oke, sadar ya. Yang waras tuh bukannya dia lawannya gila, bukan ya. Sing waras itu yang sing eling itu artinya tadi hal-hal yang kita lakukan tuh benar-benar kita sadari, sehingga kita bisa ngatur, kemudian kita bisa memperhitungkan konsekuensinya. Itu loh sabar tuh. Jadi jernih dalam berpikir ya. Benar. Jadi melihat segala sesuatu itu clear, crystal clear. Betul. Cobalah gitu tadi kita syukuri bahwa kita nih diberikan akal nih oleh yang maha kuasa. Diberikan yang namanya pikiran gitu ya. Kalau secara fisik kita sebut itu otak. Iya betul. Tapi kalau otak itu nggak dipakai kan pikirannya nggak ada. Fungsinya itu yang justru harus kita maksimalkan. Jadi intinya balik lagi tadi ya. Iya betul. Kalau kesadaran dirinya, elingnya itu tidak dibangun, kita nggak bisa melakukan sabar dan kita nggak punya kebahagiaan spiritual. Iya. Rendah banget lah kebahagiaan spiritual. Karena kita menuju ke sana. Nah, kalau kembali ke Mas Ibnu. Mas Ibnu tadi kan mengatakan bahwa kalau bahagia kalau gini-gini, kalau nggak bahagia kalau ada konflik. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu biasanya apa yang Mas Ibnu lakukan? Terutama pada saat sedang tidak bahagia. Kalau saya biasanya kalau sedang tidak bahagia ya, biasanya saya melakukan hal-hal yang membuat kesenangan dalam diri saya gitu. Seperti misalnya saya suka main musik gitu, suka kadang nyanyi-nyanyi sendiri gitu sambil dengerin lagu gitu. Itu yang mengembalikan mood saya dari yang nggak bahagia itu jadi lebih happy, lebih seneng gitu. Ketika melakukan hal-hal tersebut. Dan that works ya. Bisa menolong ya. Oke, baik. Sekarang saya akan mengajukan atau menyampaikan pertanyaan dari penonton ya, Mbak Ros ya. Ini dari nomor HP ini 0812 sekian. Yang menanyakan, saya pikir semua teman-teman saya semuanya bahagia kalau sedang kumpul, semua terlihat gembira. Tapi minggu lalu nih, mohon maaf nih harus disampaikan, ada teman saya yang kemudian meninggal karena suicide gitu. Padahal di antara teman-teman dia terlihat yang paling bahagia. Dia bahkan suka menyenangkan teman yang lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Iya, suicide itu kan satu kata yang dampaknya luar biasa ya. Dampaknya luar biasa. Kalau kita tinjau secara psikologis, secara umum artinya ada ketidakpuasan gitu. Sehingga dia melakukan hal-hal yang tadilah gitu, yang kurang baik. Tapi kalau dari spiritual happiness nih, kita lihat bahwa sebenarnya keputusan untuk suicide itu kan dasarnya keputusasaan. Keputusasaan ini menandakan bahwa koneksi dia secara transendental itu tidak terbentuk. Dia tidak mau menyadari itu, bahwa dia punya sumber energi dan dia terkoneksi dengan sumber energi yang paling besar. Yang sebetulnya tidak akan ada habisnya ya. Tapi mohon maaf nih Mbak Ros, saya potong sedikit. Kok bisa ya dalam kesehariannya dia
tidak menunjukkan itu sehingga teman-temannya mengira bahwa yang bersangkutan baik-baik saja, bahkan terlihat bahagia. Iya, karena saya kira banyak orang yang pakai ini nih, mas gitu, pakai topeng gitu ya. Tapi topengnya nggak transparan. Nggak transparan sayangnya topengnya. Sehingga yang tampil bukan wajah aslinya. yang barangkali orang ini tidak ingin kesulitannya diketahui oleh orang lain, atau memang fungsi pekerjaannya tidak boleh menampilkan kesedihan, tidak boleh menampilkan keputusasaan. Banyak kan artis-artis yang seperti itu ya, yang kemudian ujungnya kok bunuh diri. Gitu. Iya, dan mengagetkan gitu, karena justru dikatakan bahwa dia termasuk yang justru suka memberi semangat pada orang lain. Jadi mungkin dalam tataran pikirnya yang bersangkutan sebetulnya dia tahu bahwa ini harus begini, tapi dia sendiri tidak menerapkannya pada dirinya ya. Iya, saya selalu mengatakan gini, orang kalau sampai pada keputusan bunuh diri berarti ya dia tidak pernah mensyukuri hidupnya. Syukurnya itu nggak berjalan. Jadi dia matikan gitu loh, potensi itu dia matikan. Kemudian kenapa dia matikan itu? Karena tadi transendensinya tuh tidak. Padahal kalau jalur itu dia bangun, dia buka, dia pelihara, mudah-mudahan tidak sampai ke tahap itu ya. Nggak akan. Dia bisa letting go kok. Ya Allah, saya udah nggak mampu nih, saya udah berusaha nih, terserah Allah. Kembali selesai, wes luar biasa. Nah, tapi itu kita perlu benar-benar menyadari, menerima. Gitu. Baik, ini masih harus belajar. Nah, sebelum kita betul-betul belajar untuk bisa sampai ke tahap itu, kita jeda lagi ya. Sabar ya. Bisa jangan kemana-mana, kita lanjutkan pembahasan mengenai kebahagiaan spiritual setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Rubrik Psikologi mengenai kebahagiaan spiritual. Mbak Ros, ini langsung saja deh gitu ya. Ini karena memang pembahasan ini dalam, penuh dengan makna dan sungguh bermanfaat. Apalagi di suasana kita sekarang ini di masa pandemi di mana begitu banyak ketidakpastian, ketidakjelasan, rasanya butuh sekali nih hal-hal seperti ini. Boleh nggak ditambah lagi ilmunya supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin juga bisa kaitkan dengan pertanyaan yang tadi ya. Iya. Jadi saya kira inti dari spiritual happiness itu adanya meaning of life. Meaning of life. Kita merasa hidup ini nggak sia-sia. Kita merasa bahwa hidup ini punya tujuan. Dan ketika kita menjalankan hidup ini, kita menjalankannya itu tadi kan. Karena kita ikhlas, kita bersyukur, kita menjalankannya dengan sabar. Jadi kita ngerasa tuh damai hidup ini. Kita ngerasa pada setiap orang tuh nggak punya perasaan iri gitu loh, nggak wah yang sebelah udah beli Mercy itu, saya kayaknya punya mobil tahun 60-an terus gitu ya. Padahal sebenarnya udah punya mobil ya, gitu ya, padahal udah punya mobil gitu. Tapi tadi mensyukurinya itu nggak jalan gitu, nggak dijalankan. Jadi meaning of life-nya nggak terbentuk. Sementara kalau orang benar-benar nih menerapkan tadi sabar, syukur, ikhlas, dia pelajari, dia terapkan, maka dia akan ngerasa hidup ini punya tujuan jelas, gitu ya. Kemudian hidup ini diisi oleh kedamaian tuh. Jadi dia terdorongnya nih orang-orang kalau yang happiness spiritualnya tinggi gitu, terdorong untuk merasa bahwa orang lain itu saudara buat dia. Ya. Tadi tuh kan kamu bilang jangan konflik sama orang lain gitu ya. Nah ini yang harus dikembangkan nih, supaya ketika ditanya nggak akan keluar perasaan gini loh. Duh nggak tahu deh hidup ini mau apa gitu. Tapi kalau misalnya orang itu jahat sama kita gitu, gimana ya bisa nganggap saudara? Tapi saudara kok jahat sih? Gitu. Ya, kan ini salah satu sudut pandang dalam kebahagiaan. Tapi kalau orang-orang yang spiritual happiness-nya tinggi, itu akan mengatakan gini, itu kejahatan yang ada pada diri kamu gitu ya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak kamu sadari. Coba deh kalau kamu sadari itu kamu pasti bisa ngatasin. Gitu. Oke. Nah, jadi banyak hal yang kalau menurut spiritual happiness nih, kuncinya adalah kita mau nggak sih menyadari. Gitu. Jadi kalau dari Freud dulu tuh ya, orang psikologi lama bilang orang tuh lebih banyak dibungkus dengan ketidaksadarannya dia. Nah itu dia sumber penyakitnya. Tapi kan ya Mbak ya, kita tuh sering sekali terpapar dengan begitu banyak keadaan yang kita tidak duga. Mungkin kita tidak siap ya. Contoh paling konkret sekarang lah kondisi pandemi. Seluruh dunia tiba-tiba harus menghadapi ini tanpa ada persiapan. Nah
ini kira-kira kiat-kiat yang mungkin yang cespleng gitu ya, yang bisa membuat kita tetap bertahan. Katakanlah sebelumnya kita sudah oke nih, tapi tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang sangat signifikan beri pengaruh pada saat kita tidak siap. Itu bagaimana? Nah, kalau dari sudut pandang spiritual happiness, ini kita pakai yang terakhir tadi, meaning of life. Oke. Ini kan transendental ya, berarti ada sesuatu nih dalam transendensi ini yang sedang diuji sebenarnya gitu. Dalam hubungan saya dengan Tuhan saya, ini ada sesuatu yang kemudian kok diberikan ketidaknyamanan saat ini. Jadi meaning apa yang harus saya berikan? Jadi tetap ya. Nah, meaning apa yang harus saya berikan? Kalau meaningnya itu positif, dalam arti gini loh, meaning positif. Ini kan nggak kena cuma nama saya. Ini seluruh orang kena loh. Seluruh Kembali dunia itu kena harus loh. punya kesadaran untuk bisa sampai ke situ ya. Kesadaran lagi, Kesadaran lagi kan balik kan. Iya, kesadaran. Jadi kenapa mesti cuman menyakiti diri sendiri? Iya. Dengan bersikap tadi itu apatis, putus asa gitu. Kan tadi kalau kita ikhlas, ya Tuhan ini datang dari Tuhan. Iya. Sekarang saya nggak sanggup Tuhan. Saya kembalikan untuk ini. ke Allah. Iya. Jadi saya nunggu aja nih, saya nunggu tadi berserah diri gitu ya. Tapi juga jangan putus asa tuh. Oke. Mungkin ada hal yang bisa ada kali ya di. Nah ini kalau ini implementasinya. Oke, baik. Nah ini mohon izin nih Mbak. Mumpung masih ada waktu sedikit walaupun sedikit ya, pertanyaan dari penonton yang menanyakan sahabat saya di kelas mulai kemarin berubah jadi pendiam. Biasanya kita bercanda berbagi cerita dengan gembira, saya khawatir ada perubahan yang terjadi, apa yang harus saya lakukan? Temennya ya? Temennya. Iya. Kalau dari balik lagi nih dari sudut pandang spiritual happiness, temannya mesti diajak untuk bersyukur. Cara ngajaknya gimana? Bikin journal, journaling namanya gratitude journaling. Coba deh temannya tuh kalau bangun pagi suruh nulis. Suruh nulis apa yang dia syukuri ketika bangun pagi. Jadi yang disyukuri ya, yang ditulis adalah yang kemudian nanti malam mau tidur tulis lagi. Dia mensyukuri apa hari itu. Biasanya ketika kita nulis sesuatu yang kita syukuri, kita nih kemudian berdebat dengan diri sendiri. Apa iya ya tadi itu buat saya bersyukur ya? Apa iya ya? Nah, kalau debat itu nggak berakhir, artinya ikhlas kita nggak jalan tuh. Gitu kan? Nggak jalan ikhlasnya gitu. Cari bantuan profesional untuk menyelesaikan perdebatan. Jadi kita bisa monolog dengan diri sendiri. Iya. Nah, yang untungnya ya ternyata ketika kita menuliskan jurnal tentang gratitude, tentang bersyukur, itu akan ada feedback pada pikiran kita. Iya. Oh ini tuh yang kita syukuri. Misalnya kita bilang gini, saya bersyukur gitu ya, saya bersyukur karena lihat teman saya gitu ya, yang terkena COVID itu dia masih bisa bertahan. Saya bersyukur banget. Jadi betapa dia ya, bertahan. Dia harus bisa melihat sudut pandang di mana dia bisa melihat ada elemen yang bisa disyukuri. Okay. Ada rasa positif yang dia tanamkan. Bukan main. Nah ini sepotong saja, Mas Ibnu, ini sebagai penutup saja poin-poin yang secara singkat bisa diambil pelajarannya supaya kita bisa bahagia. Apa kira-kira? Ya, kalau menurut saya tadi dari penjelasan Mbak Ros juga, kita tuh harus sadar ya. Apa yang kita lakukan tuh kita harus sadar pertama ya. Kemudian kita harus melakukan itu secara sukarela dari hati gitu, dari hati. Kita sukarela, kemudian baru nanti muncul tuh positif behaviornya, perilaku positifnya itu akan muncul dengan sendirinya secara natural menurut saya seperti itu. Sadar dari hati muncul perilaku positif. Nah, kalau dari Mbak Ros sendiri sebagai penutup supaya kita semua bisa mencapai yang namanya kebahagiaan spiritual. Nah, saya mau itu bold tadi pernyataannya Ibnu tadi itu ya. Jadi gini, kalau kita mau dalam masa COVID seperti ini gitu, yang penting banget kita lakukan adalah satu, kita mensyukuri apa yang bisa kita syukuri. Karena dengan mensyukuri itu artinya kita sedang mengumpulkan energi. Energi ini sangat penting supaya kita tidak putus asa. Supaya kita punya tenaga untuk melakukan berbagai hal dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan. Kalau kita bersyukur di saat-saat seperti ini, maka hidup kita ini menjadi lebih bermakna tadi. Kita lebih sabar. Jadi, Iya.
Kalau udah ngerasa nggak nyaman balik deh, transendensi dirinya tadi. Serahkan pada yang maha kuasa yang memang punya segalanya. Betul sekali. Ya, akan membantu kita menyelesaikan semua persoalan. Ya. Oke, luar biasa. Baik, Mas Ibnu, terima kasih. Mbak Ros, terima kasih luar biasa. Sama-sama. Iya, pemirsa, dengan demikian berakhir sudah pembicaraan kita. Mudah-mudahan kita semua dibekali kekuatan untuk bisa menjalankan seperti yang Mbak Ros katakan tadi. Kita bisa terus punya kesadaran untuk bisa ikhlas, bisa bersyukur, juga bisa sabar. Sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan yang spiritual atau kebahagiaan yang hakiki. Menemukan makna hidup untuk mencapai tujuan kita. Baik, dan seperti biasa juga nih, sebelum kita mengakhiri kebersamaan, maka kembali kita juga tetap harus jaga kesehatan dengan mengikuti namanya protokol kesehatan. Dengan kalau bepergian jangan lupa pakai masker, lindungi diri, hindari kerumunan, jaga jarak, dan juga cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Semoga kita semua tetap sehat, baik fisik maupun mentalnya. Sekali lagi Mas Ibnu terima kasih, Mbak Ros terima kasih, demikian juga pemirsa. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan sampai berjumpa kembali pada episode Rubrik Psikologi yang akan datang bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih.